Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul kainat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul fadli wal karamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam, amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Atur papayunan para sepuh sadayana yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus Tua DKM Al-Hidayah beserta jajaran yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bisa bersua kembali, bertemu muka dalam acara yang sudah biasa kita lakukan setiap malam Jumat, yakni kajian keislaman. Semoga dengan kegiatan ini kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi satu bentuk usaha kita dalam upaya memahami syariat melalui sumbernya yang asli yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran dan hadis, juga pendapat-pendapat para ulama. Tentunya salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya, dan tentunya seluruh umat. Ada satu ayat yang kemarin viral karena memang di bulan Rabiul Awal atau sering disebut bulan Maulid, maka ayat yang senantiasa ditampilkan atau dibacakan sehingga ayat itu menjadi viral, yaitu dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 dalam Al-Quran, ayat ke-21, yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Itu ayat 21 surah Al-Ahzab. Wallahu a'lam bimuradi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, lamnya itu lam taukid. Lalu qad juga artinya sungguh. Maka di sini ada dua kalimat penguat. Maka berarti betul-betul sesuatu yang sangat diyakinkan Allah Ta'ala bagi kita semua, yaitu karena telah ada lakum bagi kalian fi rasulillahi dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi rasulillah, dalam diri Rasul, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada diri Rasul itu, yakni uswatun hasanah, yakni uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Yakni suri teladan yang baik, qudwah hasanah, contoh yang baik. Maka bagi kita sebagai seorang yang mengaku sebagai muslim, yang sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita harus menjadikan beliau sebagai patron dalam kehidupan kita, baik dalam ibadah, baik dalam berkeluarga, maupun dalam bermasyarakat. Maka Nabi Muhammadlah suri tauladan kita, contoh yang baik bagi kita semua. Dalam ibadah, beliau adalah orang yang paling khusyuk. Beliau adalah orang yang paling taat, sampai digambarkan ketika beliau melaksanakan sholat malam, kakinya itu sampai bengkak. Ini jamaah di sini ada yang bengkak kakinya. Saya pastikan itu bukan karena sholat ya. Mungkin karena asam urat ya, bengkaknya itu. Beliau adalah
orang yang paling rajin berpuasa dan lain sebagainya. Maka suri tauladan kita dalam beribadah tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam berkeluarga, beliau adalah orang yang paling sayang kepada keluarganya, paling sayang kepada istri-istrinya. Di dalam bermasyarakat, beliaulah yang mengajarkan kita untuk menghormati dan memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fal yukrim jarohu, maka hendaklah ia memuliakan, menghormati tetangganya. Beliaulah orang yang mendefinisikan seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan orang lain, baik dari perbuatannya maupun perkataan. Al-muslimu man salimal muslimi biyadihi walisanihi au bilisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan orang lain dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Beliaulah orang yang mengajarkan hidup bersama, saling menghormati. Hakul muslim alal muslim. Beliau mengajarkan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Walhasil, pribadi beliau adalah pribadi yang sangat luhur, di mana Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki atau ada pada akhlak yang sangat agung. Oleh karenanya pantas dijadikan sebagai uswatun hasanah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama yang menggambarkan bahwa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqa wa khuluqa. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling sempurna manusia. Manusia yang paling sempurna apanya? Khalqa wa khuluqa. Paling sempurna ciptaannya dan akhlaknya. Artinya dari segi kondisi fisik tubuhnya juga beliau adalah orang yang paling sempurna. Sangat disenangi oleh orang lain. Dan selain fisik beliau juga adalah akhlak beliau. Itu yang paling sempurna. Beliaulah yang mencontohkan bagaimana memaafkan bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi kepada yang bukan muslim. Itulah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dalam redaksi lain beliau dipuji sebagai orang yang sangat pemalu dan tawadu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Beliau adalah orang yang sangat pemalu dan tawadu. Al-Quran menyebut wa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmati minallah, dan karena rahmat dari Allah, linta lahum, engkau bersikap lembut kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lembut sikapnya, paling lembut kepada semua orang, hatta kepada orang yang bersalah sekalipun, hatta kepada orang yang bukan muslim sekalipun. Sehingga dikatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Jika seandainya engkau bersikap keras hati, kasar dan keras hati, pastilah mereka menjauh dari sekitarmu. Pastilah mereka enggan mendekat kepadamu. Lang faddu min hawli. Tetapi dalam kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang betul-betul bersikap lemah lembut, bersikap sabar, dan senantiasa memperhatikan dan sayang kepada orang lain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang datang kepada kalian. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul
dari jenis kalian. Maksudnya adalah sama-sama sebagai manusia, sama-sama bangsa Arab, ya. Karena itu pada konteks turunnya ayat tersebut. Tetapi secara umum adalah sama-sama manusia yang diutus kepada kita semua. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya apa yang dirasakan oleh kalian. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap empati yang sangat tinggi. Senantiasa merasakan beban yang dirasakan oleh umatnya. Senantiasa merasakan sesuatu yang dirasakan berat oleh umat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sangat ingin agar orang-orang beriman, kalian semua beriman kepada Allah. Ya. Dan beliau sangat cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Di sini kita lihat bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala dilekatkan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut raufur rahim. Sayang kepada umatnya. Sehingga yang dipikirkan oleh beliau adalah umat. Beliau mau meninggal mengingat umat. Bagaimana umatku. Maka beliau pernah bersabda, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kana, maka ia akan terbukti, atau kana, maka ia terbukti, ma'i, bersamaku, fil jannah, di surga. Maka hadirin yang saya hormati, kita makin mendapat penguat ketika dikatakan tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada lagi uswah, contoh, suri teladan yang baik bagi kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sudah tidak ada, tetapi ada pewarisnya yang mengajarkan kepada kita betapa banyak dari
sisi-sisi kehidupan beliau yang terekam, yang tercatat secara apik dan kemudian disebarkan oleh generasi setelah beliau, baik para sahabat, baik para tabi'in, baik tabi'ut tabi'in, terus sampai tabi'ut 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 tabi'in sampai T berapa ya? Itu kalau dalam istilah ulumul hadis. Jadi ada rumus T. T1 berarti tabi'in generasi pertama. T2 generasi kedua, terus sampai sekarang mungkin sudah berapa generasi ya? Yang alhamdulillah tetap masih banyak orang-orang yang mengikuti jejak langkah para salafus sholih, orang-orang terdahulu yang sholih, para ulama terdahulu yang menjadi pewaris para nabi, terutama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa ilmu kenabian itu terpelihara sampai saat ini. Dan ketika kita diperintahkan untuk menjadikan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, maka kita tidak keder, kita tidak bingung. Kenapa demikian? Karena banyak para ulama yang menyampaikan tentang bagaimana sikap, perilaku, tabiat, dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih di dalam Al-Quran sudah diakui dan ditetapkan bahwa beliau memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang mulia. Nah, kita lanjutkan ayat tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ternyata peringatan tadi akan sangat bermanfaat bagi orang yang pertama yarjullaha, orang yang berharap atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak ada keridhoan di dalam diri seseorang, maka jauh dari bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan contoh Rasulullah, itu berarti ada keridhaan di dalam diri kita, atau Allah memberikan rasa ridho kepada hati kita. Kenapa? Karena kita berharap ridhonya Allah. Yarjullaha. Kita berharap keridhaan Allah. Sedangkan yang dijanjikan oleh Allah adalah
Mengapa orang-orang itu nanti menjadi ahli surga? Di antara sebabnya adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Karena Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Adakah keridhaan dalam diri kita kepada Allah? Insya Allah, Allah memberikan rasa ridho itu kepada diri kita sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah duduk setelah sholat maghrib tidak pulang ke rumah, walaupun di rumah ada sesuatu yang mungkin diinginkan oleh bapak-bapak sekalian. Tetapi kita ridho duduk di sini sampai datangnya waktu Isya. Nah, keridhaan ini adalah keridhaan yang nanti akan mengundang ridhonya Allah kepada kita semua. Kalau ridho Allah sudah ketemu dengan ridhonya kita, maka berarti ayat tadi bisa sesuai untuk kita semua, yaitu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Kenapa terjadi ridho Allah, ridho kita kepada Allah? Karena di dalam diri kita ada perasaan khosyah. Karena dalam diri kita ada perasaan takut. Dzalika liman khosyiya rabbah. Takut tidak bisa meraih ridho Allah. Takut akan siksa Allah. Bisa saja. Dzalika liman khosyiya rabb. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala selain memiliki janji juga adalah memiliki ancaman. Al-wa'du wal wa'id. Ada janji, ada ancaman. Ya. Kalau janji kan jelas. Di awal surah Al-Baqarah dikatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini janji Allah. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannat. Bahwasanya bagi mereka disediakan surga. Surga. Ini jannat, bentuknya ini jamak. Disediakan surga. Tajri min tahtihal anhar. Yang gambarannya surga itu sangat subur airnya. Sampai dikatakan di bawahnya itu mengalir sungai. Tempat yang enak, tempat yang disukai adalah tempat yang berair. Kalau berair biasanya hijau. Sebaliknya kalau tidak berair maka kering, kerontang.
kita cenderung ingin di tempat yang berair dan hijau dibanding dengan diam di tempat yang tandus. Betul apa tidak? Kita betah berdiam di tempat yang basah dan hijau dibanding dengan tempat yang kering dan tandus. Maka surga itu digambarkan sebagai tempat yang subur dengan air. Tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha. Dan kita aja ya, mudah-mudahan itu akan kekal di dalamnya. Mereka itu orang-orang yang beriman dan suka beramal soleh itu akan kekal di dalam surga itu. Kullama ruziqu minha ragadan haitsu syi'tuma. Kan gitu ya. Yang kedua, tadi ada liman kana yarjullaha, yang kedua wal yaumal akhir, yaitu berharap akan balasan pada hari akhir. Yaitu tadi balasannya adalah surga. Balasannya adalah kenikmatan yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala. Allah itu akan mencukupkan pahala bagi kita. Nah, terakhir yaitu wa zakarallaha katsira. Selain yang dua tadi adalah orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, selalu senantiasa ingat kepada Allah. Itulah orang-orang yang dimungkinkan atau dipastikan, ya kalau Allah yang menyebut berarti pasti. Dipastikan dia dapat hidayah untuk mengikuti uswah hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui di dekat beliau ya. Kalau tadi ma'i ya, kalau kita menghidupkan sunnahnya akan bersamanya, mudah-mudahan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hudma sofa da'ma qadar wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.